Halo semuanya, perkenalkan saya Titi Kurati Aini. Pada video kali ini, saya akan membahas materi yang berjudul Implikasi Psikologi Perkembangan dalam Perencanaan Pembelajaran. Sebagai calon pendidik, penting bagi kita memahami bahwa setiap pendidik memiliki tahap perkembangan yang berbeda. Dengan memahami hal tersebut, guru dapat merancang pembelajaran yang lebih sesuai, bermakna, dan membantu setiap siswa berkembang secara optimal. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pada slide ini, kita akan membahas pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari perubahan yang terjadi pada manusia, baik dari cara berpikir, perilaku, emosi, maupun kemampuan bersosialisasi sejak masa anak-anak hingga dewasa. Psikologi perkembangan memiliki peran penting dalam pendidikan, karena setiap anak memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda. Dengan memahami hal tersebut, guru dapat menentukan tujuan, metode, dan media pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Selain itu, guru juga dapat menciptakan suasana belajar yang nyaman, sehingga siswa lebih aktif, percaya diri, dan mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Implikasi pertama adalah menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan kognitif siswa. Artinya, materi pembelajaran perlu disusun secara bertahap sesuai dengan kemampuan berpikir peserta didik. Salah satu caranya adalah melalui kurikulum spiral. Konsep yang sama dipelajari secara berulang, tetapi tingkat kesulitannya terus meningkat sesuai perkembangan kemampuan siswa. Selanjutnya ada konsep zona perkembangan proksimal, artinya siswa dapat menyelesaikan tugas yang awalnya belum mampu dikerjakan sendiri jika mendapat bantuan dari guru atau teman. Bantuan tersebut disebut scaffolding. Awalnya, guru memberikan contoh atau arahan, kemudian bantuan tersebut dikurangi sedikit demi sedikit hingga siswa mampu belajar secara mandiri. Selain itu, guru juga perlu menggunakan media konkret. Dengan melihat atau memegang benda secara langsung, siswa akan lebih mudah memahami materi yang dipelajari. Pembelajaran juga sebaiknya dimulai dari hal-hal yang konkret menuju konsep yang lebih abstrak. Dengan cara ini, siswa akan lebih mudah memahami materi karena berkaitan dengan pengalaman nyata mereka. Selanjutnya, kita masuk pada implikasi kedua, yaitu memperhatikan karakteristik sosio-emosional peserta didik. Keberhasilan belajar tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan berpikir, tetapi juga oleh kondisi emosi dan kemampuan bersosialisasi siswa. Guru perlu memberi ruang bagi siswa untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapat. Selain itu, guru membantu siswa belajar mengelola emosinya, menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman, serta mendorong kerjasama melalui diskusi atau kegiatan kelompok. Guru juga perlu memberikan apresiasi terhadap setiap usaha siswa dan menerapkan pengelolaan perilaku yang positif. Dengan begitu, siswa akan merasa lebih nyaman, percaya diri, dan siap mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, kita membahas diferensiasi pembelajaran. Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Karena itu, guru perlu menyesuaikan pembelajaran agar semua siswa dapat belajar secara optimal. Perbedaannya bisa dilihat dari kecepatan belajar, gaya belajar, dan kebutuhan belajar masing-masing siswa. Oleh karena itu, guru dapat memberikan pengayaan atau remedial menggunakan berbagai metode pembelajaran serta menyesuaikan pembelajaran dengan kemampuan dan kebutuhan setiap peserta didik. Selanjutnya, kita membahas evaluasi pembelajaran dalam perspektif psikologi perkembangan. Evaluasi tidak hanya bertujuan mengukur hasil belajar, tetapi juga melihat perkembangan siswa sesuai tahap usianya. Evaluasi perlu disesuaikan dengan kemampuan siswa, dilakukan secara formatif, disertai umpan balik yang positif, dan dilaksanakan dalam suasana yang nyaman. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya mengukur kemampuan akademik, tetapi juga mendukung perkembangan peserta didik secara menyeluruh. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa psikologi perkembangan memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembelajaran. Dengan memahami tahap perkembangan peserta didik, guru dapat menentukan tujuan, materi, metode, media, hingga evaluasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Selain itu, guru juga perlu memperhatikan aspek kognitif, sosial, dan emosional agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, bermakna, dan mampu mengembangkan potensi setiap peserta didik secara optimal. Semoga bermanfaat. Terima kasih.